Shalom semua. Hari ini saya mau sharing saudara tentang rumah di sorga. Jadi hari ini Roh Kudus tuh ingatkan saya bahwa saya tuh pernah dapat penglihatan rumah saya di sorga. Saudara, sebelumnya saya tuh udah lupa saudara tentang penglihatan ini karena itu mungkin udah hampir 3 tahun yang lalu ya saya dapat penglihatan ini. Tapi Roh Kudus tuh ingatkan lagi dan suruh saya sharingkan. Maka Roh Kudus tuh penghibur yang terbaik saudara. Dia tuh memang sahabat terbaik kita lah. Nah, jadi penglihatan itu seperti ini. Waktu itu saya lagi nonton lah video kesaksian seorang wanita ya, orang orang bule saudara, orang luar ya, ibu-ibu. Saya lupa bagaimana, tapi intinya dia itu dibawa tuh ke surga. Ya dia ke surga dan dia melihat ya malaikat itu tuh lagi bawa rumah. Dan dia nanya rumah siapa ke Tuhan. Dan Tuhan tuh ngomong ini rumah kamu. Nah dari situ saudara, ya intinya malaikat tuh minta material lagi ke dia. Nah di situ tuh jelasin bahwa siapa apa yang kita lakukan ya, siapa apa yang kita lakukan di bumi ini untuk dia, yang entah mungkin pelayanan ataupun apa saudara yang menyenangkan hati Tuhan, ya itu jadi material kita saudara di sorga. Nah jadi di situ saudara, saat saya nonton video itu ya, di situ saya tanya sama Tuhan, saya penasaran juga gitu kan. Rumahku di surga tuh seperti apa Tuhan. Jadi sama Tuhan tuh ngobrol aja saudara. Dia tuh Allah yang manis, dia tuh Allah yang baik, dia tuh Allah yang hidup, dia tuh Allah yang mendengar. Jadi ya, saat itu saya tanya sama Tuhan, rumahku tuh seperti apa Tuhan di surga. Nah malamnya saya dapat penglihatan lewat mimpi. Jadi penglihatan itu seperti ini. Saya tuh seperti berjalan dari di satu jalan dan di kiri kanan itu rumah. Di kiri kanan itu rumah. Di situ saya lihat ada rumah yang baru dibangun ya, masih tiang-tiangnya belum ada temboknya, masih tiang gitu kan. Terus saya lihat juga ada rumah yang udah setengah jadi. Terus saya lihat ada rumah yang udah jadi, itu megah sekali saudara. Rumah itu ada model kayak model Roma gitu kan, model bagus lah intinya lah. Jadi sepanjang jalan itu saya lihat tuh rumah-rumah yang bagus saudara. Nah sampai saya di satu ya, jalan itu jalan agak jauh ya, jalan agak jauh, saya lurus itu. Terus saya berhenti di satu rumah. Entah kenapa saya berhenti di satu rumah itu saudara. Saya tuh pengen masuk ke rumah itu. Nah waktu saya mau masuk ke rumah itu ya, itu saya lihat sudah tampak keluar tuh bangunan udah jadi. Bangunan itu udah jadi saudara. Tapi belum apa ya, belum di plester atau belum diaci gitu. Bahasanya apa ya, jadi masih semen saudara, masih semen kasar gitu kan, tapi udah berbentuk bangunan, udah ada tiang-tiangnya, udah ada kolom-kolomnya. Itu saya lihat kolom-kolom besar saudara, dan saya lihat di atas tuh ada mahkota di atas rumah itu besar gedung saudara, tapi masih belum jadi, hampir jadi juga sih, tapi masih ya masih semen-semen gitu, tapi udah ada bentuknya. Nah, abis saya lihat rumah itu, saya tuh terbangun. Di situ Roh Kudus bilang bahwa itu rumahmu. Waduh, saya bilang, wah Tuhan, bantu rumahku tuh belum jadi ya. Nah, jadi saudara, Tuhan tuh dorong saya supaya saya tuh terus ya melayani dia, terus bersaksi untuk dia, terus menangkan jiwa gitu kan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Jadi ya tugas saya itu masih belum selesai di bumi ini. Ya, jadi situ Tuhan tuh dorong saya untuk lebih lagi melayani dia. Nah, jadi itu saudara, penglihatan itu rumah saya. Jadi rumah saya itu masih belum jadi lah. Ya tugas saya itu di bumi itu masih belum selesai. Nah ini yang saya mau sharing saudara, bahwa kita tuh di bumi ini sementara. Ya makanya Tuhan tuh bilang bahwa carilah harta di surga, mengangkatkan karat dan mencuri tidak mencurinya. Ya tidak ada yang rusak saudara, karena di surga nanti itu kekekalan. Di bumi ini sementara, apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan di bumi ini ya itu nanti akan jadi milik orang lain. Sama sekali itu usaha menjaring angin. Tapi bukan berarti kita jadi orang malas ya di bumi ini, enggak saudara. Kita tetap harus jadi berkat, tapi tetap ya kita terus nomor satu, terus prioritaskan Tuhan. Ya jangan nanti suatu waktu Tuhan bawa kita balik ya, kita tuh gak ada rumah saudara. Ya atau mungkin nama kita tuh gak ada di kitab kehidupan, jadi ya kita gak masuk surga, itu lebih parah. Nah yang makan Tuhan di kitab Yohanes juga Tuhan mengatakan, jangan khawatir, di rumah Bapakku tuh banyak tempat tinggal. Ya Tuhan tuh udah bilang saudara, dan Tuhan tuh pergi ke sana supaya menyiapkan tempat tinggal untuk kita. Dan juga Tuhan tuh ingat sekali kita tuh berada dekat dia ya. Di situ juga Tuhan mengatakan bahwa supaya di mana aku berada engkau pun juga di situ berada. Tuhan tuh ingin sekali saudara kita tuh masuk surga. Dan Tuhan tuh bahkan ingin sekali saudara banyak orang masuk surga, bukan hanya kita anak Tuhan, tapi orang-orang yang belum mengenal Yesus ya, mungkin saudara kita yang agama seberang. Karena di situ juga mengatakan, saya pernah sharing ya, bagaimana Tuhan tuh pernah kasih rema ke saya bahwa rumahku tuh harus penuh. Rumahku tuh harus penuh. Ya bagaimana juga di hari terakhir Tuhan sebar undangan ke sembarang orang ya. Undangan selamat itu untuk ke semua orang ya, di mana hujan akhir itu saudara. Karena Tuhan tuh Allah yang baik, dan dia nggak mau juga orang-orang tuh masuk neraka. Dia tuh ingin sekali saudara, setiap manusia, setiap orang itu masuk surga. Nah tugas kita saudara yang hidup dalam benar ya, terus melayani Tuhan.
ya, terus kita bersaksi menjadi berkat ya, memuliakan nama Tuhan ya, agar ya kita mengumpulkan material kita dari sorga ya. Jadi suatu waktu nanti kita pulang ke sorga, kita lihat upah kita ya. Tapi ini bukan maksud transaksional saudara, enggak, tapi kita melakukan itu tulus untuk Tuhan ya, bukan karena supaya feedback, enggak, tapi kita lakukan tulus, kita melakukan pelayanan tulus ya. Itu yang diperhitungkan sama Tuhan. Jadi ya persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, yang ada motivasi saudara, itu ada diperhitungkan sama Tuhan. Terakhir saudara, saya mau sharing juga ya satu ayat di mana mengatakan bahwa jeripayahmu dalam Tuhan itu tidak ada sia-sia, semua itu diperhitungkan. Nah jadi mungkin kau sekarang sedang melakukan pekerjaan yang kecil ya di mata manusia, mungkin pelayanan kecil ya, yang gak ada orang, mungkin kau sapu gereja atau beresin bangku, itu semua diperhitungkan sama Tuhan lo. Dan saya percaya itu jadi bahan material rumahmu di sorga ya. Jadi saudara, itu ya kesaksian sharing hari ini. Jadi kita anak Tuhan ya, suatu waktu saudara, kita tuh akan pulang. Kita ini di bumi ini sementara, tubuh kita ini kemah sementara ya. Dan roh ini ya, roh ini punya Tuhan, akan kembali kepada yang mengaruniakannya. Di kitab Khotbah bilang ini hidup kita punya Tuhan, suatu waktu kita akan menghadapi kata pengadilan Tuhan ya. Jadi saudara, intinya ya, biarkan hati kita tuh melekat sama Tuhan. Selama kita di bumi ini kita jadi berkat, tapi ya tetap hati kita melekat sama Tuhan. Kita tetap nyari apa yang berkenan sama Dia, kita lakukan pekerjaan Dia ya. Jadi itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati.